Selamat siang, Bu Mary. Selamat siang, Pak Muhar. Alhamdulillah, setelah saya beberapa hari yang lalu ke Semarang, kali ini ke Bandung. Nah, padahal Bu Mary ini alumni dari di Jayapura, Bu ya. Ntar mungkin Ibu yang akan menjelaskan lebih jauh gimana sosok Bu Mary ini, gimana beliau masuk PLN, apa aja sih aktivitas Bu Mary ini selama di PLN dan setelah di PLN. Nah, ini seru kelihatannya. Saya lihat dari yang catatan saya, kalau melihat biodata sekilas, wah, lebih sibuk sekarang ini Bu Mary ini. Monggo Bu Mary. Baik, terima kasih Pak Muhar. Satu kesempatan yang saya anggap bahwa merupakan silaturahmi kembali dengan PLN karena sudah pensiun, tetapi perjalanan bersama dengan PLN sejak mulai masuk saya di PLN, yaitu waktu itu di PLN struktur organisasinya waktu saya masuk PLN tahun 81, PLN wilayah Papua, dan mulai beraktivitas dari tahun 1981 terus berjalan dengan jenjang karir, dan saya pertama sekali sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan kesempatan untuk bisa terus berkarir, dan jenjang dari karir saya itu dipercayakan beberapa jabatan. Sebelum lebih jauh, dulu ngelamarnya di mana nih Bu Mary ini? Sebelum masuk ke PLN, saya melamar di Pertamina. Terus kok bisa ke PLN gimana nih ceritanya? Jadi di Pertamina saya sudah lulus. Terus saya melamar lagi di PLN, tetapi lebih tertarik ke PLN gitu. Jadi akhirnya saya masuklah di PLN tahun 81. Ya, kenapa Bu? Ada apa sih di PLN Bu Mary ini? Karena saya melihat PLN itu suatu tugas tanggung jawab pekerjaan yang sangat mulia gitu. Karena PLN ada di mana-mana, bahkan sampai di daerah terpencil sekalipun itu kehadiran PLN itu sangat dinantikan gitu. Jadi itu satu bentuk layanan yang luar biasa bagi saya. Waktu itu sebelum melamar di PLN udah jadi pelanggan PLN ya Bu Mary? Iya. Iya. Terus awal mulanya di mana? Di PLN di mana nih Bu Mary? Saya masuk PLN itu ditempatkan di keuangan. Waktu itu di PLN wilayah Papua, ditempatkan di bidang keuangan, dan saya cukup lama di bidang keuangan. Setelah di bidang keuangan, pernah dimutasikan menjadi, dengan berjalannya waktu, menjadi deputy manager waktu itu di administrasi dan sekretariat waktu itu. Setelah dari administrasi dan sekretariat, saya dikembalikan lagi ke keuangan. Keuangan, anggaran gitu. Tahun 2003 saya dipercayakan menduduki satu jabatan di area Jayapura. 2003 itu menjadi masih ada di Jayapura. Awalnya di Jayapura itu saya ada pada asisten manajer. Setelah asisten manajer, deputi manajer dulu, setelah itu baru manajer area. Berarti sekarang UP3 Jayapura. Ya, sekarang UP3 Jayapura ya, 2013. Gimana? Orang menjadi orang nomor 1 di UP3 Jayapura. Iya Pak, saya sangat berterima kasih karena pihak manajemen mempercayakan seorang perempuan waktu itu, khusus di Papua, bisa ada sampai kepada tampuk manajer area, dan itu sangat langka ya waktu itu perempuan menduduki jabatan manajer area, di mana
membawahi juga teknik kan kita itu pembangkit, jaringan distribusi, ada pemasaran dan administrasi. Itu memang saya sebagai seorang perempuan itu sangat-sangat tertantang. Tetapi justru di dalam tantangan yang saya hadapi, itu banyak hal yang saya perlu pengembangan diri dan belajar. Dan saya sangat bersyukur ditempatkan GM maupun waktu itu para direksi memperhatikan untuk kemajuan pelayanan PLN, sehingga kami juga perempuan diperhatikan secara khusus, dan di jabatan kami itu ditempatkanlah beberapa asisten manajer sebagai penopang untuk kemajuan PLN. Jadi saya sangat bersyukur didukung penuh oleh seluruh, baik itu atasan maupun teamwork saya di area Jayapura yang sekarang UP3 Jayapura. Berarti mungkin Sri Kandi pertama di P2B sendiri untuk jabatan manajer UP3 ya. Kemungkinan seperti itu, karena waktu itu dirutnya Pak Dahlan Iskan ya, dan Pak Dahlan Iskan waktu menjadi menteri, dan saya diberi kesempatan juga dengan jajaran direksi, waktu itu dirutnya Pak Dahlan Iskan. Dan saya boleh katakan waktu itu memang masa transisi dan juga masa krisis yang krisis energi listrik yang luar biasa, apalagi kami di Papua, sehingga itu menjadi satu tantangan bagi saya secara pribadi yang luar biasa. Dipanggil ke DPR, ya kami mau dibilang marah juga ya, iya diumpetin, pokoknya apa ya, tetapi menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi keluhan masyarakat yang terjadi pemadaman bergilir, belum lagi dari LSM yang memanggil kami, dari tokoh-tokoh masyarakat, menjadi pertanyaan besar kenapa terjadi krisis energi yang terjadi di Papua, khususnya di kota Jayapura. Ya, tadi juga sempat saya baca berita-berita sebelumnya kan. Waktu itu ada juga peristiwa yang waktu ada pemeliharaan PLTD atau apa ya, sehingga harus bergilir ya. Nyalanya bergilir ya. Iya, itu waktu di UP3 Pak. Terus tahun 2016 saya dimutasikan ke unit induk pembangunan Papua untuk bidang. Sebelum kita masuk ke WIT, gimana Bu? Pengalaman apa ini di UP3 Jayapura nih bagi orang nomor 1 nih? Gimana Bu Mary? Apa aja pelajaran yang mungkin sampai sekarang masih terngiang-ngiang itu Bu Mary? Iya, yaitu berhadapan kalau terjadi krisis energi listrik. Kami akan berhadapan dengan termasuk juga pemerintah daerah setempat, kami terus-terus dipanggil, dan juga DPR, dan sebagai DPR provinsi maupun DPR kota Jayapura. Tetapi semuanya itu menjadi pelajaran tersendiri bagi saya untuk mengasah mental saya untuk berhadapan dan juga terhadap masyarakat gitu. Satu hal yang saya masih ingat sampai sekarang itu adalah terjadi kelalaian di mana tuntutan masyarakat terhadap kami waktu itu PLN, terhadap satu peristiwa terjadi kematian akibat sengatan listrik yang kelalaiannya itu terjadi pada salah satu masyarakat itu sendiri, tetapi masyarakat daerah setempat. Dan mereka bisa membawa massa berhadapan dengan kami waktu itu di area Jayapura. Dan satu hal yang luar biasa, dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berhadapan dengan mereka. Mereka mau demo dan sebagainya ke kantor wilayah, saya katakan berhadapan dulu dengan kami. Dan saya sangat bersyukur tahapan prosesnya sampai ke polisi dan juga dari pusat melakukan investigasi dan sebagainya. Tetapi karena
Dan mereka melihat bahwa itu terjadi kelalaian karena pada waktu terjadi penebangan pohon itu tidak memberi informasi kepada pihak PLN untuk mengamankan dulu aliran listriknya, tetapi karena inisiatif sendiri menebang pohon kena jaringan TM kami sehingga terjadi sengatan listrik pada waktu terjadi penebangan pohon itu, sehingga menyebabkan kematian, Pak. Dan itu menjadi bukan sedikit traumatis buat saya juga waktu berhadapan dengan masyarakat, dan bersyukur bahwa bisa dilalui, dan saya sendiri berhadapan dengan mereka dan mengikuti proses sampai dengan dapat diselesaikan dengan baik. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, Pak. Seperti satu pengalaman yang ya akhirnya membuat mental saya menjadi kuat. Masya Allah. Itu sehari tidurnya berapa jam nih Bu Mary kala itu? Iya Pak, apalagi kalau terjadi pemadaman Pak, pemadaman bergilir atau sekarang sih sudah bersyukur sekali ya karena ada transmisi. Ya. Waktu itu kan kami kan jaringan hanya jaringan tegangan menengah, jadi jadi memang sedikit kalau ada angin, kalau hujan itu kan terjadi pemadaman. Nah itu kami harus besoknya sudah harus ke RRI untuk memberikan penjelasan, untuk menyampaikan kepada masyarakat daerah-daerah tertentu yang mengalami pemadaman. Dan ya saya sangat bersyukur bahwa dengan demikian banyak hal yang perlu saya pelajari, banyak hal yang saya punya hubungan kerja dengan pemerintah, dan sampai sekarang masih mereka menganggap bahwa komunikasi dan koordinasi pihak PLN dengan pemerintah daerah setempat itu sangat bagus, dan sampai hari ini mereka masih kalau ada masalah PLN dan sebagainya mereka masih memberitahukan ke saya. Seperti itu. Sri Kandi tangguh ini ya. Baik. Kalau sekarang kan manajer UP3 Sri Kandi udah menyebar lah Bu ya. Udah di Pulau Jawa juga udah ada kan Sri Kandi manajer UP3-nya ya. Udah banyak sekarang ya. Mungkin gini, seperti kan banyak tadi Ibu katakan sampai sekarang masih ya teman-teman DPR kalau ada masalah atau apa namanya tetap ya bersilaturahim dengan Bu Mary ya. Ini ada nggak pesan-pesan dari sosok Bu Mary khususnya untuk manajer UP3 Sri Kandi, Bu? Iya Pak. Pak Muhar, lewat kesempatan ini saya mau sampaikan karena saya sudah melaluinya. Yang pertama, walaupun sebagai latar belakang kami itu perempuan, tetapi ada nilai-nilai tertentu yang ada di dalam diri seorang perempuan yang bisa tangguh dan juga bisa ada hal-hal yang kami perempuan bisa mengatasinya seperti itu. Jadi percaya diri kita sebagai perempuan kita mampu untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan buat kita. Jadi percaya bahwa kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saya seharusnya saya pertama-tama walaupun kecepatan harinya saya ingat tanggal 27 Maret. Ada apa sih tanggal 27 Maret itu, Bu Mary? Ulang tahun ditambah setahun lagi usia dari Tuhan untuk saya. Amin Bu. Saya kecepatan, saya lihat tadi wah tanggal 27 Maret ini kan. Harus 2 hari lagi, tapi nggak apa-apa lah. Lebih awal saya mengucapkan ABD Bu Mary. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak Muhar. Terus saya lihat juga di antara akan saya tampilkan bagaimana waktu itu tahun 2018 saat tanggal 27 Maret saya ada videonya bukan Bu Mary. Oh gitu, apaan itu Pak? Nah Bu Mary berikut cuplikan videonya tanggal 27 Maret 2018. Nih berikut ini.
Oke, itu video apa Bu Mary? Iya, waktu itu saya menjabat masih di UIP tanggal 27 Maret karena saya sebentar lagi mau pensiun, sehingga saya bersama dengan teman-teman di UP3 Jayapura, kebetulan itu UP3 itu berhadapan dengan UIP, dekat sekali Pak. Pada waktu saya mau ulang tahun, saya ingat teman-teman di UIP, di UP3 Jayapura, sebagai rasa ucapan terima kasih karena waktu saya menjabat menjadi manajer area atau menjadi manajer UP3 waktu itu saya didukung penuh oleh teman-teman, jadi rasa syukur dan terima kasih saya berkunjung ke UP3 untuk sama-sama syukuran dengan mereka. Oh gitu, ya iya makanya saya lihat tadi kan, maka Ibu jalan ya dari UP3 ke UIP ya. Iya. Nah, saya lihat gak banyak teman-teman yang pakaian oranye. Iya, itu waktu itu PDKB Pak. Nah, itu teman-teman saya semua Bu, PDKB TM. Oke, Iya. itu terakhir berarti Ibu ke WIP mulainya kapan Bu Mary? Akhir 2016. Berarti udah lain lagi ya. Tadi ya di UP3, sekarang WIP. Iya, betul Pak. Berarti harus belajar cepat di situ, di WIP. Syukur bahwa saya ditempatkan di bidang pertanahan, hukum, dan komunikasi. Saya kan sudah punya bekal itu Pak di UP3, yaitu sudah membangun hubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, sudah membangun hubungan dengan pemerintah daerah, sehingga untuk penyelesaian permasalahan pertanahan atau tanah gitu untuk satu proyek pembangunan pembangkit, misalnya PLTMG, PLTA dan sebagainya, itu untuk proses pembebasan lahannya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait itu sudah dimudahkan begitu Pak. Jadi saya sangat berterima kasih juga ditempatkan dan diberikan kepercayaan manajemen. Sebelum purna berapa tahun Bu di WIP Bu? Dari 2016, 17, 83 tahun Pak. Berarti purnanya di UIP ya? Saya purnanya di UIP dan baru saja kemarin tanggal 2 Desember itu JM UIP dan JM Unit Induk Wilayah sama-sama dengan saya dipercayakan lagi bersama-sama mendampingi mereka untuk penyelesaian pembebasan lahan di PLTMG Merauke untuk ketemu Bupati di Merauke. Jadi saya masih sedikit diberi kesempatan lagi untuk bisa bersama-sama waktu itu. Alhamdulillah. Bu, sebelum purna, ada persiapan nggak sih sosok Bu Mary ini? Apa yang akan dilakukan setelah purna di PLN? Iya, Pak Muhar, saya mau sampaikan ya, dari pengalaman saya, dalam waktu yang jenjang cukup panjang, sekitar 37 tahun saya bekerja di PLN, karena saya usia 19 tahun, saya sudah menjadi karyawan PLN. Nah, dalam jenjang waktu panjang 37 tahun, selama saya bekerja, yang saya menjaga, yaitu adalah integritas. Yang berikut adalah dalam proses berjalannya waktu itu rasa memiliki PLN, bekerja dengan sungguh-sungguh, beribadah, dan pada waktu saya pensiun saya merasa menikmatinya, hasil daripada pada waktu saya bertugas itu bekerja dengan baik, waktu pensiun itu saya menikmati hasilnya. Antara lain seperti ini Pak, bekerja dengan jujur dan juga menginvestasikan rezeki-rezeki atau berkat yang kami dapat selama aktif, itu memang dipakai sesuai dengan kebutuhan dan juga dapat diinvestasikan. Yang terutama adalah investasi kesehatan. Jadi investasi kesehatan itu sangat-sangat penting, karena dengan semangat apapun kita,
Tetapi pada waktu jenjang masa pensiun itu, kita tidak menjaga kesehatan dengan baik, maka apapun yang sudah kita dapat, yang kita kumpulkan, itu akan sekejap hilang. Kalau kita sakit dan sebagainya, karena tubuh ini kan tidak selamanya dalam proses waktu itu kita menjadi tua. Mungkin itu Pak, jadi saya sangat bersyukur baik investasi secara material, juga menjadi investasi kesehatan, yang terutama itu mendekatkan diri dengan Tuhan. 50-50 lah Pak. 50 kita kerja, 50 untuk Tuhan gitu. Baik, setelah 37 tahun ya. Jadi umur 19 udah di PLN Bu Mary ya. Iya, saya sudah bekerja di PLN. Baik, 37 tahun di PLN. Sekarang kegiatan Bu Mary ini apa sih Bu? Saya secara pribadi paling senang itu beraktivitas di bidang sosial, Pak. Jadi saya waktu aktif di PLN, saya sudah ikut organisasi, beberapa organisasi, dan juga lebih banyak berkecimpung di bidang kerohanian. Sehingga pada waktu saya pensiun, saya dipercayakan menjadi bendahara 2 dari Badan Pengurus Pusat dari organisasi gereja saya. Itu pertama. Yang kedua, begitu saya pensiun, itu ditawarkan oleh salah satu pejabat di daerah kami, di Jayapura, untuk bisa bergabung bersama-sama dalam satu partai. Akhirnya saya diusulkan menjadi pengurus di partai tersebut gitu. Terus yang ketiga lagi dari sebenarnya ini dari waktu saya bertugas di PLN itu kan yang membuat saya dikenal orang gitu. Jadi saya juga sangat berterima kasih waktu kami bertugas masih aktif di PLN itu, kalau kita kerja baik itu seperti kita menaruh benih kebaikan itu menjadi perhatian. Sehingga waktu saya pensiun itu saya juga ditawarkan menjadi pengurus di perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia. Baru saja kemarin kami di Tangerang dilantik, saya ke Jakarta dilantik menjadi wakil ketua, namanya disebut Persikindo, yaitu kumpulan para pengusaha perempuan seluruh Indonesia. Dan saya adalah perwakilan dari Papua, begitu. Dan saya juga karena senang bidang sosial, saya membuka sekolah, Pak. Khusus untuk masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Di pinggiran kota, saya membangun satu sekolah, yaitu khusus untuk anak-anak usia dini. Dan sudah berjalan dan sudah terakreditasi. 2 tahun saya bangun, sudah terakreditasi. Dan sampai saat ini masih berjalan. Berarti di situ empat kegiatan pengurus partai. Nah, partai itu tahulah saya partainya kan. Karena ketumnya satu kampung sama saya kan. Iya Pak. Oke, kelihatannya makanya saya bilang dari awal kesibukannya lebih sibuk dari sekarang Bu ya. Iya Pak, karena saya di partai tersebut dipercayakan menjadi wakil ketua bidang perempuan dan anak. Sehingga kami akan membangun posko khusus untuk terjadi pelecehan seksual dan sebagainya. Kekerasan rumah tangga itulah yang kami tangani. Terus, maaf, ini posisi Bu Mary di mana sekarang sih? Saya itu sebenarnya dari bulan Februari, karena kegiatan dari Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, dan sekaligus pelantikan Persikindo yang tadi saya sampaikan, saya sampai sekarang posisi dari Jakarta ke Bandung. Nah di Bandung ada punya pondok kecil yang dimana saya pensiun, ya menikmatilah saya di Bandung gitu. Oh, sekarang posisinya lagi di Bandung toh. Iya. Ya, saya pikir tadi di Jayapura, ternyata Bu Mary ini posisi lagi di Bandung. Mungkin entah bisa silaturahim dengan teman-teman IKPLN Jabar
daerah Jabar, Bu Mary. Iya Pak, hanya karena sementara tanggal sekitar awal April saya sudah harus kembali. Oke. Selama di Bandung kegiatan apa aja, Bu Mary? Selain pelantikan tadi, Bu Mary? Iya, kalau saya di Bandung ya istirahat, lalu karena dengan usia seperti ini lebih ke rumah sakit untuk kontrol mata, seperti itu untuk kesehatan lah di Bandung sambil istirahat gitu. Oke, itu dari 4 tadi bidang itu cukup menguras waktu juga Bu ya, kalau lagi di Jayapura ya. Iya Pak. Terus tips menjaga kesehatan sendiri dari Bu Mary gimana Bu Mary? Saya secara pribadi lebih senang untuk investasi kesehatan. Jadi pola hidup itu juga harus saya perhatikan. Lalu memang konsumsi herbal gitu. Jadi sudah mempersiapkan diri. Sebenarnya semuanya itu Pak, yang utama dalam hidup kita itu menjalin hubungan komunikasi dengan pencipta kita, dengan Tuhan gitu. Sehingga kita diberi ketenangan dan kedamaian dalam hari-hari hidup ini. Siapa juga yang mau tua Pak ya, mau muda terus ya, tetapi ya dengan waktu yang berjalan pastilah berkurang dalam tubuh ini, misalnya mata, telinga yang kurang mendengar, itu berjalannya waktu dengan sendirinya akan terjadi. Jadi saya itu jauh hari sudah mengkonsumsi herbal seperti itu untuk menjaga kesehatan. Ya olahraga ringan seperti itu. Dan harus senang gitu loh Pak. Karena hati yang gembira itu obat. Tapi semangat yang patah itu keringkan tulang. Ibu di sini tercatat sebagai Wakil Ketua Persikindo, yaitu Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia Papua. Apa itu Bu? Iya, jadi ini dia bergerak dalam bidang usaha kecil. Pengusaha-pengusaha kecil yang berjualan di pinggir jalan, itu kita kumpulkan dan kita bekerja sama dengan koperasi. Kementerian Koperasi. Untuk ada penyaluran bantuan dan sebagainya. Dan juga bekerja sama dengan Bulog untuk penjualan sembako dan sebagainya. Dan program-program ini adalah program yang memang sudah dicanangkan dari pusat dan itu diteruskan sampai ke daerah-daerah dan kami pengurus daerah menangkap itu untuk berkoordinasi kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk membangkitkan semangat lagi ekonomi masyarakat, khusus dengan masyarakat kecil. Dan meningkatkan ekonomi mereka yang berkaitan dengan usaha-usaha yang khususnya berperan itu perempuan sebagai ibu-ibu rumah tangga. Jadi disitulah kami membangkitkan gairah mereka untuk ayo bersama-sama untuk di dalam setiap keluarga dalam masa pandemi ini bagaimana mereka bisa berjualan, bagaimana mereka bisa mengembangkan usahanya dan sebagainya. Itu peran kita di situ nanti. Terus selanjutnya bergerak dalam bidang pendidikan PAUD di Kabupaten Jayapura. Iya Pak, untuk PAUD ini Pak, saya waktu masih aktif terjadi rekrutmen untuk menjadi pegawai PLN. Saya lihat di situ khusus di daerah saya dan adik-adik saya khususnya putra daerah Papua ini apabila direkrut menjadi pegawai PLN itu mereka sangat lemah dalam bersaing gitu. Sehingga banyak sekali yang misalnya sudah direkrut begitu diseleksi ternyata banyak yang gugur. Ya kita akui lah kalau namanya juga pendidikan di kami di Papua seperti itu sehingga kehidupan mereka, latar belakang kehidupan mereka itu sangat berdampak dan mempengaruhi dalam persaingan. Sehingga waktu rekrutmen itu yang tadinya kita sudah berharap mereka bisa dapat diterima, ternyata mereka gagal. Dari hal seperti itulah membuat saya
pendidikan itu harus dibangun dari sedini mungkin. Sehingga saya membuka sekolah pendidikan anak usia dini di pinggiran kota, khususnya anak-anak Papua, di mana juga orang tuanya dalam membayar uang sekolah juga sangat minim, dan juga mereka perhatian anak-anak juga sangat terbatas. Nah, disitulah kami hadir sebagai berperan guru-guru itu aktif untuk bagaimana memberi dorongan, menginformasikan kepada orang tua untuk pendidikan anak usia dini itu sangat berperan. Sehingga mereka terbentuk dari sedini mungkin, dari masih kecil, umur 4 sampai 7 tahun, mereka ada bersama kami di pendidikan anak usia dini dalam kelompok bermain, dan diberikan dasar-dasar pendidikan supaya mereka waktu di SD sudah siap untuk bisa melanjutkan pendidikan mulai dari jenjang SD. Mungkin demikian Bapak. Jadi saya senang sekali saya sudah bisa punya sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Doyo Baru. Terakhir, nomor 4, bergerak dalam bidang sosial dan kerohanian. Bapak saya ini juga aktivis di gereja, di pelayanan, sehingga sangat senang sekali untuk bergerak dalam bidang sosial. Jadi bantuan-bantuan pelayanan sosial itu kalau ada bencana, terus ada juga kita kalau di sini ya di desa gitu, kita ada kampung-kampung, kita kunjungi gitu untuk memberi motivasi semangat mereka, menggairahkan mereka lagi di dalam hidup ini berarti gitu. Jangan sampai mereka merasa lemah dan sebagainya, itu kita kuatkan satu dengan yang lain. Jadi itu panggilan saya untuk kegiatan seperti ini itu memberi saya semangat terus. Jadi rasanya tidak tua gitu, mau muda terus. Ya, usia boleh tua, tapi aktivitas tidak boleh tua, bergerak terus. Yang penting diberi Tuhan sehat, Pak, bersyukur. Ya. Betul, dan belajar bersyukur dalam segala hal. Jadi saya mau sampaikan pada kesempatan ini dengan usia seperti ini dan mengalami satu proses perjalanan dalam kehidupan saya bersama-sama dengan PLN sampai Tuhan bisa mengakhirinya di dalam masa pensiun. Satu hal yaitu saya belajar dari kehidupan ini bersyukur dalam segala hal. Yang kedua adalah jaga hati, karena dari hati ini terpancar kehidupan. Dan yang berikut adalah selagi Tuhan masih izinkan di dalam hari hidup ini, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi hidup ini harus berarti bagi orang lain. Karena dengan berjalannya waktu, kita tidak tahu hidup kita ini sampai kapan. Tetapi pada waktunya kita sudah bisa siap dan mempersiapkan diri untuk menghadap Sang Pencipta kita. Yang penting hari ini apa yang saya bisa buat yang bisa berarti bagi sesama saya. Mungkin demikian Bapak. Karena sudah purna, sekarang Ibu bergabung dengan salah satu partai. Jadi Pak, saya mau cerita sedikit Pak. Ya, saya sampai mengikut partai ini bukan karena saya artinya membawa diri dalam itu, tidak Pak. Karena saya dulu di PLN itu dikenal, begitu mereka tahu saya pensiun, yang telepon saya itu yang memberi informasi ke saya, Bu Mary mau bergabung, itu level pejabat di sana Pak. Jadi mereka berarti Ibu dilamar dong ya? Iya Pak, jadi saya waktu itu katakan, Bapak berdoa, kalau Tuhan kehendaki, dan mereka katakan, oke Ibu, kita ajukan ke ketua umumnya di Jakarta, kalau beliau tanda tangan, ya Ibu terima itu sebagai yang Tuhan kehendaki. Jadi ternyata memang SK-nya turun dari ketua umum di Jakarta, ya saya menerima dan menjalaninya saja Pak. Saya rasa kalau hari ini saya bisa berarti, apa yang bisa saya buat khususnya bagi daerah saya di Tanah Papua.
Maaf, jabatannya sebagai apa, Bu? Saya sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak. Pas, gitu ya. Baik, demikian PLN TV menyapa dengan Bu Mary. Beliau purnanya kala itu di PLN WIP Papua. Nah, beliau sekarang ada di Bandung. Sebenarnya aslinya di Jayapura. Terima kasih Bu Mary. Salam sehat selalu, Bu. Terima kasih, salam sehat, sukses buat kita semua.